Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang regulasi emosi. Jadi, kalau dari definisinya, regulasi emosi itu adalah cara seseorang untuk mengelola emosi yang dirasakan hingga bagaimana mengekspresikan emosi tersebut. Ini definisi dari Gross tahun 2007. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu bagaimana mengelola emosi dan bagaimana mengekspresikan emosi tersebut. Nah, kalau kita membahas tentang emosi, maka ada dua bentuk emosi, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu adalah emosi yang membuat kita merasa nyaman, yaitu contohnya emosi senang, bahagia, lega, damai, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang membuat kita merasa tidak nyaman, seperti marah, kecewa, sedih, putus asa, dan sebagainya. Nah, pengenalan emosi ini sangat penting karena ketika kita bisa mengenali emosi dengan baik, maka kita juga bisa mengelola emosi itu dengan baik. Kalau emosi positif mungkin tidak ada masalah, tapi akan muncul masalah kalau kita mengalami emosi negatif. Dan kalau kita tidak bisa mengelola emosi negatif itu dengan baik. Kenapa emosi negatif ini bisa jadi masalah? Emosi negatif ini bisa jadi masalah kalau dilampiaskan dengan cara yang tidak tepat. Kalau dilampiaskan dengan tidak tepat, maka itu bisa mengarah pada agresi. Misalkan pada pasangan yang tidak puas dengan pasangannya atau merasa marah kepada pasangannya, kalau dia tidak bisa mengelola emosi marah itu dengan baik, mungkin dia akan melampiaskannya secara berlebihan, bahkan mengarah pada kekerasan pada pasangan. Gitu juga antara orang tua anak misalnya. Kalau ibu merasa marah pada anaknya, dia tidak bisa mengelola, dia bisa pada akhirnya melakukan kekerasan atau melampiaskan kemarahan itu kepada anak secara berlebihan. Kemudian kalau tidak diungkapkan juga sebaliknya dan hanya disimpan sendiri, itu juga tidak baik karena itu bisa mengarah kepada depresi. Nah, bentuk yang atau kondisi yang ekstrim dari depresi itu adalah keinginan untuk bunuh diri. Nah, tentunya kita tidak ingin emosi negatif kita itu membawa kita pada dua kondisi ini, sehingga kita perlu mengelola emosi kita dengan baik. Dalam regulasi emosi, yang pertama kali harus dilakukan, selain tadi yang pertama adalah mengenali emosi apa yang kita alami, berikutnya adalah kita perlu belajar untuk meredakan emosi negatif itu. Apa yang bisa dilakukan untuk meredakan emosi negatif? Ada banyak cara, tergantung kita sesuai yang mana atau kita nyaman yang mana. Bisa dengan cara relaksasi. Relaksasi itu pada dasarnya adalah pengaturan nafas. Jadi kita belajar merasakan seluruh tubuh kita, kemudian kita bernafas sehingga kita merasa rileks. Kemudian bisa juga dengan cara menghitung dari 1 sampai 10. Biasanya dalam proses menghitung itu tentunya dengan jeda beberapa detik gitu ya. Dalam proses menghitung itu emosi kita kemudian akan semakin lama semakin mereda. Bisa juga dengan olahraga yang mengeluarkan energi, misalkan dengan jogging atau dengan olahraga lain seperti bulu tangkis yang mengeluarkan energi. Nah, kalau dalam agama juga diajarkan bagaimana cara untuk meredakan emosi seperti berwudu, sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Jadi, setelah kita mengenali emosi negatif apa yang kita alami, selanjutnya adalah meredakan emosi negatif itu. Karena ketika kita masih memiliki gumpalan emosi negatif, maka itu bisa menghalangi kita untuk bisa berpikir dengan jernih. Nah, selanjutnya adalah mengenali pikiran kita, mengapa kita berpikir atau memunculkan pikiran yang memunculkan emosi negatif. Nah, ada hal-hal
yang munculnya dari pikiran kita yang bisa menghalangi untuk bisa meregulasi emosi. Ini beberapa di antaranya. Misalkan yang pertama menyalahkan diri sendiri atau self blame. Jadi ketika ada perasaan tidak nyaman, kemudian kita menyalahkan diri kita sendiri atas peristiwa atau kesalahan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu justru menghalangi kita untuk bisa meregulasi emosi dengan baik. Kemudian menyalahkan orang lain. Nah, jadi melemparkan tanggung jawab dari apa yang kita rasakan itu, bisa jadi peristiwa atau kesalahan, kepada orang lain. Salahnya dia saya merasa seperti ini. Ya. Kemudian mengulang-ulang pikiran yang negatif atau rumination of focus or thought. Ruminasi itu adalah yaitu tadi proses mengulang-ulang, memunculkan kembali secara berulang-ulang pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita. Gambarannya seperti sapi, cara makan sapi itu juga disebut sebagai ruminasi. Sapi itu kalau makan, ketika dia mengunyah rumput, dia makan rumput, dia mengunyah, kemudian dia telan rumput itu, setelah itu dia keluarkan lagi, dia kunyah lagi, kemudian dia telan lagi. Jadi kita mengulang-ulang seperti mencerna pikiran-pikiran negatif itu, sehingga itu menguasai diri kita. Itu juga menghambat kita untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian berpikir yang terburuk, catastrophizing. Mungkin dalam agama kita itu sebutannya suudzon terus gitu ya. Jadi memikirkan hal yang buruk terus atau membesar-besarkan aspek negatif dari suatu peristiwa. Padahal di samping aspek negatif itu ada positif yang bisa diambil atau ada hikmah yang bisa diambil. Nah, sebaliknya ada beberapa hal yang bisa membantu regulasi emosi. Yang pertama adalah putting into perspective. Jadi membandingkan permasalahan atau sudut pandang dari suatu permasalahan. Ketika kita mencoba untuk melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, itu juga bisa membantu untuk bisa meregulasi emosi. Inilah gunanya bantuan dari orang lain. Orang lain bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dari suatu masalah kepada kita. Karena kadang kita memiliki sifat yang subjektif. Kita memandang suatu masalah itu hanya bisa dari satu sudut pandang saja. Nah, ketika kita menceritakan itu pada orang lain, kemudian kita minta pendapat dari orang lain, kita belajar untuk melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian memikirkan hal yang positif atau positive refocusing. Seperti tadi, kalau sebaliknya yang bisa menghambat itu adalah fokus pada hal yang negatif. Nah, ketika kita fokus pada hal yang positif, maka itu bisa membantu dalam meregulasi emosi. Pasti ada satu hal yang positif yang bisa diambil dari suatu permasalahan. Kemudian pemaknaan positif atau positive reappraisal. Nah, memaknai satu peristiwa atau satu pengalaman secara positif itu juga bisa membantu untuk bisa meregulasi emosi dengan baik. Misalkan dalam satu musibah atau contoh bencana alam misalkan. Nah, ketika survivor atau orang yang terkena bencana itu berpikir bahwa bencana itu sesuatu yang positif, misalkan itu adalah satu cara dari Allah untuk membuat dia lebih kuat misalnya, atau satu titik untuk memulai lagi kehidupan yang baru, maka dia juga akan bisa membantu mengelola emosinya dengan lebih baik. Kemudian penerimaan atau acceptance. Nah, ini juga ada dalam proses memaafkan. Jadi ketika seseorang sudah bisa menerima suatu kondisi, bisa menerima bahwa mungkin kita manusia selalu ada salah dan khilaf, atau orang lain tidak selalu bisa memberikan sesuatu yang kita inginkan, maka itu juga akan meringankan hati kita, meringankan pikiran kita. Jadi kita tidak terlalu berat dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemudian
selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jadi refocus on planning. Nah, daripada terus berkutat pada masalah atau pada kondisi yang tidak menyenangkan, maka sebaiknya adalah merencanakan hal baru apa atau hal positif apa yang bisa dilakukan. Nah, sehingga kita bisa beralih ke aktivitas yang baru dan lebih positif. Jadi itu sedikit tentang regulasi emosi dari saya. Semoga bisa membantu dalam melakukan regulasi emosi sebagai seorang ibu maupun dalam posisi yang lain. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.